Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un moment historique, unique. Les soldats indonésiens sont connus pour leur discipline et leur neutralité. C'est une présence qui inspire confiance. Les drapeaux rouges et blancs représentent une paix authentique. مشاهدينا الكرام، لحظة تاريخية. القوات الإندونيسية تصل الآن إلى بيروت حاملة راية السلام باللونين الأحمر والأبيض. Di setiap misi perdamaian dunia, selalu ada sosok yang ditunggu. Pasukan dengan disiplin tinggi, sikap ramah, dan keberanian luar biasa. Mereka datang dengan senjata, tapi membawa kedamaian. Pasukan ini berbaris dengan tegas, tapi senyumnya menenangkan hati. Pasukan ini adalah pasukan perdamaian TNI, idola dunia yang sesungguhnya. Bagi masyarakat di Lebanon Selatan, nama Indonesia bukan sekadar negara jauh di Asia Tenggara. Masyarakat mengenalnya lewat prajurit berseragam loreng dan helm taktis biru muda, dengan wajah ramah dan senyum tulus. Warga lokal memanggil mereka, The Blue Angels from Indonesia, malaikat penjaga yang datang bukan untuk menguasai, tapi melindungi. Di Kongo dan Sudan Selatan, kisah serupa terjadi. Setiap kali pasukan TNI datang, desa-desa merasa aman, anak-anak bisa kembali sekolah, dan warga mulai berani keluar dari rumah. Karena bagi masyarakat, kehadiran TNI adalah simbol harapan. Sebelum dikirim ke luar negeri, setiap anggota TNI menjalani latihan standar PBB di PMPP TNI Sentul. Mereka mempelajari bahasa, budaya, hukum internasional, dan etika interaksi dengan warga sipil. Inilah yang membuat PBB kagum. Pasukan Indonesia bukan hanya kuat secara militer, tapi juga cerdas dan beretika. PBB menilai TNI sebagai model pasukan ideal, disiplin, adaptif, rendah hati, dan tanpa catatan pelanggaran. Bahkan di misi UNIFIL Lebanon, TNI sering dipercaya memimpin operasi gabungan dengan negara-negara besar seperti India, Prancis, dan Italia. Mereka bukan pasukan pengikut, tapi teladan di antara penjaga perdamaian dunia. Inilah alasan utama kenapa TNI menjadi idola dunia. Bukan karena senjatanya, tapi karena kemanusiaannya. Di setiap penugasan, prajurit TNI selalu turun langsung membantu masyarakat. Pasukan mendirikan sekolah darurat, memberikan layanan kesehatan, bahkan mengajari warga lokal pertanian agar bisa mandiri. Anak-anak di desa sering memanggil mereka dengan sebutan Papa Indonesia atau Brother from Asia. Dalam dunia yang penuh konflik, kehangatan dan senyum tulus dari prajurit TNI menjadi sesuatu yang langka. Itulah mengapa, bagi banyak warga di negara konflik, TNI bukan hanya pasukan, mereka adalah pahlawan sejati. PBB tidak tinggal diam. Penghargaan demi penghargaan diberikan kepada kontingen Garuda. Tahun demi tahun, nama Indonesia selalu masuk daftar top 10 contributors of UN Peacekeeping Forces. Lebih dari 3.000 personel aktif TNI kini bertugas di berbagai belahan dunia, menjadikan Indonesia penyumbang terbesar dari Asia Tenggara. Pasukan dari negara lain pun mulai meniru metode TNI. Beberapa kontingen Afrika dan Amerika Latin belajar dari doktrin humanitarian militari operasien milik Indonesia. Bahkan di beberapa misi, komandan dari negara-negara besar seperti Perancis dan India terbuka mengakui bahwa TNI adalah contoh sempurna tentara Asia yang berkelas dunia. Di setiap rapat PBB, kata mereka, "If you want to learn discipline and respect, watch the Indonesians." TNI membawa nilai-nilai yang tidak dimiliki bangsa lain. Bhinneka Tunggal Ika, mereka menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Pasukan Indonesia datang dengan wajah yang berbeda-beda, berbeda suku, bahasa, dan agama, namun berbaris dalam satu tujuan, perdamaian. Bagi dunia, hal itu luar biasa, karena di tengah konflik antar etnis dan agama, TNI justru hadir sebagai bukti bahwa keberagaman bisa hidup harmonis di bawah satu bendera, merah putih. TNI tidak datang untuk menguasai. TNI datang fokus untuk tugas dan memberi arti. Mereka tidak menjejak tanah asing demi kejayaan, tetapi demi menghadirkan harapan di tengah reruntuhan peradaban. Di tempat di mana suara senjata telah lama menenggelamkan tawa, TNI hadir membawa keheningan yang menenangkan. Di antara anak-anak yang kehilangan orang tua, TNI hadir sebagai sosok yang melindungi. Menghapus air mata dengan senyum dan kasih tanpa pamrih. TNI bukan penakluk, mereka adalah penjaga, bukan penghancur, melainkan penyembuh luka dunia. Langkah TNI di padang pasir Lebanon, di hutan Afrika Tengah, dan di jalan-jalan Kongo yang porak-poranda,
menjadi jejak kecil dari misi besar kemanusiaan, membangun kembali kepercayaan, dan mengingatkan dunia bahwa damai masih mungkin. Bagi TNI, perdamaian bukan slogan, perdamaian adalah pengorbanan. Saat dinginnya malam menembus tubuh, namun semangat merah putih tetap menyala di dada. Dan setiap kali bendera itu berkibar di markas PBB, setiap mata yang memandang tahu bahwa ada bangsa dari timur yang datang bukan untuk berperang, tapi untuk membuktikan bahwa kasih dan keberanian bisa berjalan seiring. TNI tidak datang untuk menguasai, TNI datang untuk memberi arti bahwa menjadi tentara bukan hanya tentang menembak, tapi tentang melindungi kehidupan, bahwa menjadi bangsa besar bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang bagaimana kita menjaga perdamaian bagi dunia. Dari Lebanon hingga Kongo, dunia tahu, jika ada pasukan yang bisa diandalkan, jika ada tentara yang selalu jadi idola, maka itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Bravo TNI. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.